days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of great trials, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee, and loud of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are ripe in your word. Adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kembali lagi adik-adik berjumpa dengan abang dan kakaknya di kebaktian online kita. Nah, kakak mau kasih tahu apa aja yang sudah dipersiapkan. Seperti biasanya, adik-adik boleh mempersiapkan. Yang pertama itu adalah Alkitab, yang kedua adalah persembahannya, yang ketiga adalah buku, dan yang terakhir adalah pena. Oke adik-adik, kita mulai kebaktian online kita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami udara segar, sehingga kami dapat merasakan udara yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah berkumpul di sini Tuhan, untuk mengadakan acara kebaktian online kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami di tempat kami masing-masing, agar ibadah kami Tuhan dapat kami rasakan kehadiran-Mu dan dapat kami jadikan pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan acara ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi bersyukurlah. Kasih tepuk tangan ya adik-adik.
kedua, I love you Jesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan waktu ujian kita yang berjudul Skripya. Baik, sebelum firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di hari ini Tuhan. Kami dapat merasakan berkat-Mu dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau dan pakai hati dan pikiran kami untuk kami tertuju di dalam firman-Mu. Pakaikan hamba-Mu juga Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu sehingga perkataan itu berasal dari
kita akan buka di dalam Alkitab kita. Sudah disiapkan Alkitabnya. Kakak harapkan semuanya sudah mempersiapkannya dari awal ya. Dan tadi ibadah dari mulai. Nah, buka Alkitabnya diambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Lalu buka kembali di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Sudah? Kalau sudah dibuka di dalam kitab Keluarannya tadi dikasih pembatasan Alkitab, kita baca sama-sama. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Kakak membacakannya di sini, adik-adik juga di rumah akan membacanya. Oke, kita buka di dalam Amsal 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lalu buka kembali di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Sudah? Kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Itulah nas kita hari ini. Oke, adik-adik. Nah, kita punya tema hari ini hadiah buat ibu. Ya, kita punya tema hari ini hadiah buat ibu. Berbicara soal ibu, kalau berbicara soal ibu, tak akan pernah habis-habisnya ya, tidak akan pernah habis-habisnya. Ada pepatah yang mengingatkan kakak, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan, ya. Nah, pepatah tersebut yang mengatakan seperti itu, bahwasanya kasih ibu tidak akan pernah habisnya batasnya. Ya, sampai di ujung jalan pun kasih ibu tidak akan pernah habisnya. Ya, kasih ibu tidak akan pernah habisnya. Nah, kalau bicara soal ibu, pasti berbeda ya panggilannya di rumah. Ada yang panggil itu mama, mungkin ada yang dipanggil itu mami atau bunda, umi, biasanya itu orang Arab. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mother kali ya. Iya, mother. Kalau bahasa Mandarinnya mama. Kalau bahasa Jepangnya aha. Kalau bahasa Koreanya yang kakak dengar oma, omani. Ya. Berbagai macam bahasa yang sering dipanggil oleh anak-anak ibu. Ya kan? Ada manggil ibu, ada manggil ayah, ada manggil mama, ada manggil umi, ada manggil bunda. Tapi satu kata tetap ya kan, seorang ibu. Nah, kakak ingat satu cerita di zaman dulu di negara Amerika Serikat, letaknya kotanya itu Ohio. Ya, itu adalah tempat tinggalnya. Mungkin kamu pernah dengar Thomas. Ada satu sejarah yang mengingatkan kakak tentang seorang sosok ibu ya. Jadi ada di suatu negara ini yang diletaknya di Amerika Serikat dan kota Ohio ya. Di situ ada tinggal seorang wanita yang bernama Nancy Matthew Edison ya. Nancy Matthew Edison ini adalah seorang ibu, orang tua tunggal ya. Seorang ibu, dan dia memiliki anak yang bernama Thomas Alva Edison. Mungkin kamu pernah dengar Thomas Alva Edison ya, salah satu penemu alat penerang di dunia ya,
memiliki otak jenius dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga dunia mengakui kepintarannya dan kejeniusannya untuk menciptakan beberapa macam ilmu seperti alat penerang, terus mesin pengetik, dan berbagai macam lainnya. Nah, dia adalah seorang anak dulu di masa kecil. Thomas Edison ini adalah seorang anak yang memiliki ketergangguan di dalam alat pendengar, ya. Dia memiliki kekurangan yaitu di dalam alat pendengar dan memiliki kelemahan di dalam berpikir. Sehingga pada saat itu banyak sekolah yang tidak menerima kekurangan dari Thomas tersebut, ya. Kalau sekarang dibilang anak yang berkebutuhan khusus, ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau sekarang itu anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki sekolah yang khusus seperti sekolah luar biasa. Nah, kalau dulu tidak ada itu yang namanya sekolah luar biasa. Jadi semua sekolah itu tidak menerima Thomas pada saat kondisi dan kekurangan yang dia miliki. Sehingga ibunya memutuskan untuk mengajar Thomas di rumah, ya, dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan, bahkan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu tadi. Dia mengajari Thomas sampai benar-benar bisa mengenal yang namanya membaca, menghitung, dan sebagainya. Sehingga ibunya melihat bahwasanya Thomas memiliki satu kemampuan yang luar biasa, yaitu di dalam sains, ya. Atau misalnya kita bilang rasa ingin tahunya itu luar biasa, ya. Rasa ingin tahunya Thomas itu luar biasa. Dia suka sekali mengotak-atik satu benda satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat itu dia menemukan yang namanya alat penerang, yaitu bola lampu hijau. Dan hasil dari kerja keras seorang ibu tadi menuaikan hasil yang baik, ya, dengan pengorbanannya yang tidak sia-sia, sehingga dia membentuk anaknya yang serba kekurangan tadi dengan menjadikan anak yang benar-benar luar biasa, dengan memiliki intelektual yang tinggi, kejeniusan yang luar biasa, sehingga dia menemukan yang namanya alat-alat penerang, bahkan mesin dan sebagainya, sehingga dunia mengakui kecerdasan Thomas Alva Edison. Nah, dari cerita tadi bahwasanya seorang ibu tidak pernah menjerumuskan anaknya ke lembah suram, ya. Seorang ibu tidak pernah menjerumuskan anaknya ke lembah suram. Dia melakukannya yang terbaik buat anaknya. Sama seperti ibunya Thomas Edison tadi, ya. Dia tahu anaknya punya kekurangan, tapi dia mau mengorbankan segalanya supaya anaknya memiliki kemampuan yang lebih, bahkan anaknya memiliki kehebatan, kan, kesuksesan di kemudian hari. Nah, begitu hebatnya perjuangan seorang ibu, ya, begitu hebatnya perjuangan seorang ibu, ya, mengasihi, mengajari, bahkan begitu. Nah, kita lihat di dalam kitabnya Amsal 1 ayat 8. Di dalam Amsal itu adalah salah satu kumpulan nasihat-nasihat atau petua-petua dari dari raja, termasuk Raja Salomo, ya, yang menjelaskan bahwasanya manusia mengasihi manusia, lalu manusia mengasihi Tuhan Allahnya. Nah, di dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-8 itu adalah nasihat, ajaran Salomo untuk anak-anak, ya, ajaran Salomo untuk anak-anak. Mengajarin apa? Supaya anak-anak mendengarkan apa yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, melakukan apa yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, mendengarkan didikan ajaran ayah dan ibunya. Nah, di dalam kitab Amsal itu sangat jelas sekali. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, semua
dilakukan oleh Salomo itu mengingatkan kita bahwasanya ajaran orang tua itu sangat penting. Ajaran orang tua itu sangat penting untuk kebaikan kita, untuk kebaikan adik-adik, untuk masa depan adik-adik. Ya. Kita ketahui bahwasanya ibu yang melahirkan anaknya, yang membesarkan, yang mengajarin, bahkan yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan, ya, itu seorang ibu, ya, butuh pengorbanan kan, ya, butuh perjuangan dari membesarkan, melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga, bahkan mengajari dan mendidik bagaimana anaknya supaya mendapatkan masa depan yang baik. Nah, tidak hanya di kitab Amsal saja, tetapi di dalam kitab Keluaran juga, ya, anak-anak yang mendengarkan ajaran ayah dan ibunya, maka umurmu panjang, ya, umurmu panjang, dan tanah yang dijanjikan Allah itu adalah kepunyaanmu. Itu janji Allah loh bagi anak-anak yang mendengarkan ajaran, mendengarkan ajaran. Itu janji Allah, ya, upahnya besar kalau kita mendengarkan ajaran orang tua kita, ya. Kenapa Kak? Ya, kenapa? Itulah yang diminta oleh Tuhan Allah. Ya, tidak hanya di kitab Amsal, tidak hanya di kitab Keluaran, tapi Efesus juga mengajarkan seperti itu. Ya, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayah dan ibu. Ya, itu di Efesus. Tidak hanya di situ aja, tapi di dalam kitab Injil ada yang mengajarkan anaknya, ada yang mengajarkan ibunya, ada orang tua yang mengajarkan anaknya supaya apa? Mereka mendengarkan didikan orang tua, ya, ayah, ibu, ya, itu harus didengarkan. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ya, zaman milenial, anak-anak lebih tidak suka mendengarkan nasihat ibunya, ya, anak-anak lebih tidak suka mendengarkan nasihat. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, bosan. Mama ini cerewet kali lah. Pasti itu yang selalu dikatakan anak. Kalau mamanya bilang, nakku, jangan begitu, nakku, kerjakan dulu PR dulu, baru bisa lihat HP-nya. Mama ini sibuk kali lah, mama ini pulang kali lah. Pasti kayak gitu diucapkan oleh anak. Kenapa? Dia bosan dengan ocehan mamanya. Padahal itu sebenarnya untuk kebaikan kamu, ya. Padahal itu sebenarnya untuk kebaikan kamu. Supaya apa? Masa depan kamu tertata, masa depan kamu ada rancangannya di dalam Tuhan, kan? Tapi ini enggak. Si anak tadi malah berontak, malah marah-marah, tidak tahu, karena dia tidak senang dimarahi seperti itu. Ingat, orang tua tidak ada yang menjerumuskan oleh anaknya ke yang baik, ya. Kamu harus ingat itu. Sebagaimana apapun orang tua kamu dan bagaimanapun ibu kamu, mereka tidak akan marahnya pun mama itu karena kasih sayangnya, ya. Dia mengingatkan untuk hal yang baik, bukan hal yang buruk. Ada lagi anaknya seperti ini, dia pergi ke gereja atau kemana gitu kan. Ini biasanya anak perempuan, anak perempuan remaja atau anak tangguh. Biasanya kalau anak-anak itu kan identik dengan gayanya yang keren kan. Nah, jadi si mama tadi bilang, nakku, kalau keluar jangan pakai itu, kan nggak sopan, nampak ininya lah, itunya. Datang si anak tadi, mama ini cerewet kali lah, sibuk kali lah, nggak gaul, nggak modern. Pasti seperti itu dibilang anak, ya. Malah si mama tadi pasti merasa tersentuh, kan? Tersinggung, sakit hati gitu. Kenapa anak tadi seperti ini ya? Tapi kembalilah, itu adalah ajaran, ya. Itu adalah ajaran. Diingatkan kamu melakukan yang baik, bukan melakukan yang jelek. Kamu diingatkan untuk melakukan itu. Berbahagialah kamu adik-adik, ada yang mengingatkan, ya. Di luar sana ada yang punya ibu tapi tidak punya ayah, ada yang punya ayah tapi tidak punya ibu, ya. Ada juga sebaliknya yang tidak punya. Berbahagialah kamu
Masa-masa seperti itu kebersamaan orang tua itu dinikmati. Dia mengingatkan, dia mengajarkan itu untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu. Kelak kamu nanti akan ingat itu. Bener juga ya kata mamaku tadi. Akan diingat. Apalagi terkhususnya anak kecil. Paling susah kali tuh diajak makan. Nanti kalau misalnya makan, udah lari dia ke sana, lari dia ke sini. Panggil mamanya, "Nakku, sini, ayo makan. Ah, mama ini mau main aja lah dulu." Padahal sebenarnya itu mengingatkan supaya apa tidak sakit kalau terlambat makan. Tapi dilakukan. Nah, hal yang kecil itu pun belum bisa kamu senangkan untuk orang tua kamu. Malah kamu bentak, kamu marah. Kan sedih hati mereka. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan Allah dengan Amsal 1 ayat 8, mendengarkan. Untuk mendengarkan saja perkataan orang tua kamu sangat sulit. Bagaimana dengan yang lainnya? Kan? Bagaimana dengan yang lain? Untuk mendengarkan saja kamu sulit. Bagaimana untuk melakukannya? Karena untuk mendengarkan saja kamu sudah marah, kamu sudah berontak. Bagaimana kamu akan menepati janji Tuhan Allah tadi yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah? Jika anak-anak yang mendengarkan ajaran orang tuanya, ya, itu adalah firman Allah, itu adalah janji Allah, ya, itu tertulis. Karena anak-anak adalah menjadi anugerah bagi Tuhan, ya, dan orang tua adalah wali dari Tuhan Allah. Itu janji Allah, ada tertulis di dalam Alkitab. Anak-anaknya ini yang belum bisa mendengarkan ajaran orang tua. Banyak sekali, apalagi sekarang ini anak-anak remaja terkhususnya, emosinya yang masih dalam peralihan emosi, pertumbuhan emosinya, ya, dia lebih suka menceritakan segala sesuatunya itu di sosmed atau dengan teman dekat. Jadi orang tuanya tidak tahu apa yang menjadi keluhnya di sekolah, apa yang terjadi di sekolah dan teman-temannya. Orang tuanya nggak tahu. Nah, coba itu diperbaiki. Dekatkan. Jadilah ibu itu sebagai sahabat kamu. Jadilah ibu itu sebagai teman cerita kamu. Ya. Jangan orang lain dulu yang bercerita, tapi ibu ada di posisi di sebelah kamu. Di setiap saat, di setiap waktu, pasti mereka juga akan memberikan saran yang baik. Ya. Ingat, kebaikan orang tua itu memberikan kepada anaknya supaya apa? Masa depan kamu baik. Ya, tidak ada orang tua yang menjerumuskannya. Ingat, bagaimanapun itu orang tua kamu dan bagaimanapun ayah kamu, bagaimanapun ibu kamu tidak akan pernah menjerumuskan kamu. Pasti itu melakukan yang terbaik. Janji Allah itu ada. Ya, dan itu sangat terbukti bagi Salomo, khususnya bagi Salomo. Dia mendengarkan dan melakukan ajaran orang tua. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Sudahkah mendengarkan? Sudahkah melakukan? Ada sedikit kan? Pasti ada sedikit. Nah, kebetulan ini hari adalah ulang tahunnya Muria, ya. Ini adalah ulang tahunnya Muria yang ke-65. Nah, ya. Ibu tidak mau kalau kita bilang pasti orang tua kita senang memberikan hadiah, kan? Pasti. Tapi bukan suatu hadiah itu yang dilihat oleh ibu kamu. Itu adalah ketulusan pemberian kamu. Bukan harus emas kamu kasih atau bunga, ya. Tapi bagaimana ketulusan kamu memberikannya, ya. Apalagi kalau kamu melakukan ajaran orang tua kamu, ya. Bagaimana kamu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua kamu, ya. Jadi apa hadiahnya yang harus aku berikan, Kak? Ucapan, selamat hari Muria, Mama, Ibu, mungkin Bunda atau Mama atau Mami, ya kan? Selamat ulang tahun Muria, Mak, kan? Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ucapan seperti itu sudah menjadi yang hadiah yang paling besar bagi ibu kamu, bagi mama yang di rumah, kan? Itu hadiah yang paling terbesar.
karena kamu mengucapkannya dengan tulus. Dan lakukan itu setelahnya. Ya, adik-adik, lakukan itu setelahnya. Bukan karena harus hadiah besar, tidak harus seperti itu. Tapi dengan ketulusan kamu mengucapkan itu dan lakukan itu dengan baik, itu sudah nilai yang luar biasa bagi mama kamu. Nah, adik-adik, berbahagialah yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Ya, kakak aja belum, kakak tidak memiliki lagi seorang tua. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, hanya bisa seperti itu. Nah, nikmati kebersamaan ibu, nikmati kebersamaan mama, nikmati kebersamaan ayah, nikmati kebersamaan bapak. Itu tidak akan kamu temukan di luar sana. Ya, itu tidak akan kamu temukan di luar sana. Karena apa? Melalui di rumahlah kamu dibentuk menjadi orang yang berhasil. Ya, itu ada di dalam kitab suci. Karena apa? Tuhan Allah menjanjikan bagi anak-anak yang mendengarkan dan melakukan didikan ajaran orang tuanya. Dari hal terkecil aja untuk mendengarkan satu kata dari mamanya. Nakku, iya mak. Karena enggak mendengarnya kan? Ini enggak ngaku. Mama ini sudah. Udah dibentak mamanya. Udah dibentak mamanya. Nakku, iya mak. Karena enggak mendengarnya kan? Itu salah satu hal yang paling disenangi oleh orang tua kami. Mendengarkan yang baik saja cukup bagi mama sama bapak ini. Bukan untuk bentak-bentak ya, enggak. Jangan kamu sampai setelah ini kamu lakukan itu. Enggak, kakak nggak mau bilang seperti itu. Mendengarkan yang baik, ya, mendengarkan yang baik. Jadi Salomo hari ini mengingatkan kita bahwasanya dengarkan didikan ajaran orang tua. Supaya apa? Janji Allah itu tidak akan sia-sia bagi anak-anak yang melakukan dan mendengarkan didikan orang tuanya. Ya. Selamat ulang tahun buat Nuria kami, ya. Tetaplah menjadi ibu yang bijaksana, yang bisa mengayomi dan juga menjadikan yang bisa mengajarin kami sebagai anak-anak dulu dan menjadi yang terbaik bagi anak-anak. Amin. Jujur kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang memberikan anugerah-Mu bagi setiap orang tua kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan mengajari kami, Kau yang akan mendidik kami untuk bisa melakukan, mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua kami. Ajarin anak-anak kami, ajarin adik-adik kami di rumah Tuhan Yesus untuk lebih peka lagi dalam hal mendengarkan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan kebaktian kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman yang dibawakan oleh Kak Fitri. Nah, untuk selanjutnya adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Kami bawa korban pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Berkat atas kehidupan yang Yesus berikan kepada kami. Dan Yesus masih memberikan kami kesehatan, umur yang panjang dan jadi kami semua dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami Tuhan Yesus telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kita sampaikan melalui kakak kami di tempat ini Tuhan. Ajari kami Yesus agar kami bisa mengasihi terus orang tua kami Tuhan, memberikan dia
kebahagiaan Tuhan, dan tidak membuat dia sedih atas setiap perlakuan kami Tuhan. Ajari kami Yesus agar kami bisa menuruti setiap perkataan orang tua kami Tuhan, dan tidak melawan dan tidak membuat dia bersedih atas setiap tingkah laku kami Tuhan Yesus yang baik. Ajari kami Tuhan Yesus, anak-anak KKR untuk melawan Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang menuruti setiap perkataan orang tua kami Tuhan, sehingga orang tua kami bisa bangga dan senang melihat setiap yang kami lakukan Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan juga untuk persembahan yang telah kami sediakan Tuhan Yesus. Berikan kami rezeki yang berlimpahan Tuhan untuk adik-adik kami dan untuk orang tua adik-adik kami Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaannya Tuhan, di dalam setiap usahanya Tuhan. Apapun yang orang tua adik-adik kami ini lakukan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dia dengan rezeki yang berkelimpahan, kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga orang tua adik-adik kami ini bisa mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh adik-adik kami ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa berkati pendeta yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan dia hikmat Tuhan, Engkau yang memberikan dia kebijaksanaan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau yang mengurapi dia, yang memberkati dia, keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Engkau yang melingkupi setiap yang dia lakukan Tuhan, keluar masuk daripada tubuhnya Tuhan, daripada dirinya Tuhan. Itu semua Tuhan yang menyediakan dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru KKR untuk melawan Tuhan Yesus. Berkati kami semua guru-guru KKR Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dan Tuhan yang melimpahi rezeki di setiap kehidupan kami Tuhan, baik untuk guru-guru KKR yang sedang bekerja Tuhan, ataupun yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dengan pekerjaan yang Tuhan telah sediakan. Tuhan yang mengurapi dan memberkati setiap pekerjaan kami, berkat yang berkelimpahan Tuhan, dan pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan itu tetap ada terus bersama dengan kami. Dan untuk guru-guru KKR yang sedang mencari teman hidup dan yang sedang merencanakan pernikahan juga Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menyertai guru-guru KKR ini Tuhan, sampai kepada hari hanya Tuhan, dia dapat menjalankan setiap rencana-rencana yang dia telah dia rencanakan Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah rencana mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang ada saat ini di tengah-tengah dunia Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mengangkat setiap pandemi-pandemi yang ada di dunia saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan ada di tengah-tengah bumi kami, sehingga bumi kami bebas daripada setiap pandemi yang ada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini cuma ini doa yang dapat kami sampaikan. Di atas daripada itu semua, ampuni segala dosa kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga tiada terhalang kasih dan berkat Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa anakmu yang kurang sempurna. Sempurnakan doa kami ini Bapa yang kami alaskan melalui anakmu Yesus Putra dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, sebelum kita akhiri ibadah online kita angkat lagu pujian kita, doa Yabes.
kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama, Oh Bapa yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkatnya Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, ketemu lagi dengan Kak Selvi. Hari ini Kak Selvi akan jelaskan mengenai aktivitas kita pada minggu ini ya. Nah, karena tema kita pada minggu ini adalah hadiah untuk ibu, karena kita akan menyambut yang namanya HUT Moria. Nah, sekarang kita mau buat kreativitas ataupun aktivitas yang berkaitan dengan hadiah untuk ibu kita di rumah. Dan setiap aktivitas kita pada minggu ini kalian boleh berikan kepada mama di rumah ya. Oke, langsung saja. Untuk di kelas kecil, kakak mau adik-adik di kelas kecil kita membuat yang namanya bunga matahari. Nah, sistem penilaiannya kakak buat adalah siapa yang mengerjakannya paling rapi, yang paling cantik, dan paling menarik, itulah yang akan menjadi pemenangnya ya. Oke, nah selanjutnya untuk adik-adik di kelas tanggung, kakak mau kalian buat yang namanya bingkai foto. Nah, di sini bingkai foto yang kakak buat seperti ini. Nah, adik-adik nanti boleh kok buat sesuai dengan idenya ataupun kreativitas kalian di rumah ya. Ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Nah, adik-adik nanti kalian juga boleh kok kalau nggak mau menggunakan yang namanya kertas origami, kalian boleh menggunakan pita supaya bingkai fotonya bisa digantung ya. Nah, di sini kalian boleh masukkan foto maupun kartu ucapan seperti ini di dalamnya, sesuai dengan kreativitas kalian. Oke? Nah, selanjutnya di sini untuk adik-adik di kelas remaja, kita mau buat yang namanya kartu ucapan yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini nanti adik-adik boleh buat sekreatif mungkin sesuai dengan idenya kalian ya. Nah, untuk tulisan di dalamnya juga itu kakak bebaskan untuk setiap adik-adik kelas remaja. Bagaimana menurut kalian cantik, rapi, dan menarik, kalian boleh lakukan. Nah, oke. Kakak mau untuk adik-adik di kelas tanggung dan remaja, nanti kalian mengirim hasil akhirnya itu berupa video, memperlihatkan kreativitas kalian ya adik-adik seperti ini dan seperti ini. Oke? Nah, untuk adik-adik di kelas kecil, kakak hanya minta kalian untuk mengirimkan foto ketika kalian sudah selesai mengerjakan yang namanya bunga mataharinya ya. Oke, nah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan dari setiap aktivitas kita pada minggu ini, boleh saksikan video berikut ini ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas dan selamat hari Minggu. Oke, langkah pertama kita lipat terlebih dahulu ya. Kita lipat kecil-kecil secara timbal balik ya adik-adik. Lalu kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Sekarang saatnya kita berikan lem pada bagian ini.
lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya ya. Lalu kita tempel atau kita rekatkan dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan buat bagian batangnya. Nah, di sini kakak menggunakan kertas origami berwarna hijau. Kertas origaminya ini kakak gulung ya adik-adik. Jadi kalian boleh ikutin langkah-langkah berikut ini. Nah, pada bagian ujungnya kita lem ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan bagian tengah pada bunga matahari ini ya. Di sini kakak menggunakan origami berwarna coklat, lalu kakak buat lingkaran menggunakan uang koin. Setelah itu adik-adik boleh gunting ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk menempel origami warna coklat pada bagian tengah bunganya ya. Sekarang waktunya kita untuk menempelkan batang pada bunga mataharinya. Nah, sekarang kakak akan ajarin teknik untuk membuat daunnya ya. Nah, pertama-tama tadi kita lipat terlebih dahulu kertasnya, lalu kita gunting seperti bentuk daun. Kalau adik-adik belum bisa, nggak apa-apa, minta bantuan sama mama atau kakak di rumah ya.